Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kita, sahabat Smart Move Media. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita membuat konten baru kita, yaitu Opini Sahabat. Opini Sahabat ini adalah konten di mana kita akan membahas berita yang sedang hangat atau yang sedang viral. Nah, ini kita ketemu langsung bersama Mas Pras. Nah, dia selaku wakil 2 yang membahas ide-ide dari media Smart Move Media. Mas Pras, saya mau nanya nih, kenapa sih bikin Opini Sahabat? Kenapa ya? Ya ini kan ya konten baru kita ya kan di channel Smart Move Media milik komisariat, karena kita ingin beropini bebas, khususnya di channel YouTube kita sendiri, tentang berita-berita yang viral atau yang lagi booming-boomingnya nih di sekitar kita, khususnya di warga pergerakan lah, apalagi berita tentang PMII. Nah itu Mas. Jadi gini sahabat, ada tambahan, opini itu ide atau pendapat kita untuk menjelaskan preferensi tertentu terhadap perspektif atau ideologi. Jadi kita cuma membahas benar atau salahnya itu terserah panjenengan sendiri, terserah sahabat-sahabat sendiri. Intinya kita ini meluangkan ide-ide kita ke sahabat-sahabat sekalian semuanya. Ya karena beropini itu bebas lah, kita boleh beropini tentang hal tersebut tanpa harus orang lain menyalahkan opini kita sendiri. Nah, gitu sahabat. Nah, gini Mas, di tengah pandemi seperti ini kan yang namanya media itu kan penting banget nih. Penting banget untuk media informasi, media kaderisasi maupun yang lain lah. Lah, gimana sih Mas? Kata Mas, media itu penting gak sih? Kalau menurut saya pribadi ya Mas, media itu sangat penting. Kenapa? Karena khususnya di saya nih, wakil dua membangun media jaringan itu sangat penting untuk kita lebih mengeksistensikan apa yang kita ikuti maupun diri kita sendiri. Jadi media ya sangat penting itu Mas. Nah terus gini Mas, di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ini kan banyak nih, puluhan bahkan jutaan, ratusan kader yang ada di Indonesia nih Mas. Mantap. Bagaimana sih Mas, Mas itu menyikapi kader-kader yang kurang update tentang media? Kalau menyikapi hal tersebut ya Mas, bahwasanya kan kita sebagai warga pergerakan, kita harus bisa memanfaatkan media apa yang sudah ada di dunia inilah, apalagi media organisasi. Walaupun misal kita masuk PMII, kita sudah punya media tapi kita tidak bisa mengelola, itu sama saja bohong, dengan alasan bahwasanya tidak bisa mengedit lah, desain lah, apapun. Nah, menanggapi hal tersebut itu jangan dibikin susah gitu loh. Kita misal bergabung nih dengan anak yang misal paham tentang desain atau sedikit pun, kita belajar tuh dari situ, ataupun ikut dalam pelatihan desain lah, maupun tentang pelatihan media tersebut gitu Mas. Jadi tidak katanya tidak bisa, yang penting kita mau usaha gitu Mas. Kalau dari PMI sendiri itu ada pelatihan media atau gimana Mas? Kalau dari komisariat khususnya ya Sunan Mangkurat, kita pernah nih mengatakan pelatihan desain grafis, itu kan berkaitan dengan media juga Mas. Itu di mana Mas? Waktu itu di Basecamp Mas. Dan dengan cara seperti itu juga kita merekrut kader. Nah, dengan cara mengadain pelatihan desain grafis, karena basic dari kampus kita kan kampus umum juga nih, banyak anak teknik lah begitu Mas. Jadi pelatihan media ini digunakan untuk perekrutan anggota baru gitu Mas? Itu salah satunya. Gitu. Nah dalam hal ini Mas
yang paling pandai ini medianya, media bagian apa mas? Kalau pandai nggak pandai sih ya mas, saya mah nggak pandai-pandai banget, tapi ya dasar-dasarannya insya Allah saya tahu. Ya, dulu saya nggak bisa ngedit mas, dulu cuma main di HP kan, aplikasi PicsArt, kemudian bertahap ke laptop, Photoshop, Adobe Premiere, kemudian CorelDRAW. Itu pun ada yang otodidak maupun lihat dari teman yang tahu. Nah, saya belajar dari situ untuk kita lebih update tentang media lah, gitu mas. Ya. Di media ini mas, kira-kira pandangan mas ke depan Smart Move Media ini bakal dibikin apa? Atau media yang lain kita mau dibikin apa? Ya mungkin bertahap ya, dari Instagram, YouTube, kemudian kita juga punya blogspot kan, Facebook, halaman fanspage. Yang baru-baru ini nih kita mau aktifin YouTube agar lebih aktif, update terus. Intinya kita bikin konten yang bermanfaat aja sih, kayak misal podcast atau pemaparan materi maupun hal-hal yang kecil namun insya Allah ada manfaatnya, sehingga hal tersebut itu bisa menginspiratif kader-kader yang lain untuk lebih memanfaatkan jaringan media mas. Wah mantap ini. Gimana sahabat, menurut Mas Pras ini cocok banget gak sih? Terus gini mas, gimana sih mas cara gunakan media yang baik? Kadang kan media ini kan banyak yang disalahgunakan ya, seperti penyebar berita hoax, terus caci maki, atau yang lain lah. Gimana sih mas cara yang baik? Ya memang sih mas, maksudnya media kan hal yang bebas, media massa lah. Kita harus pandai memilah lah mana yang negatif, mana yang palsu, gitu loh. Dan kita sebagai yang harus menguatkan media tersebut harus menyebarkan media-media positif, konten-konten yang positif, sehingga yang lain pun tidak terjerumus yang ke hal yang tidak baik. Intinya kita menginformasikan hal-hal yang positif saja mas. Ambil yang sisi baiknya, yang nggak baik ya jangan diambil dong. Ngopi dulu mas, ngopi. Iya. Kopi apa mas? Kopi kapal api. Nah, mantap. Ini ada sponsorshipnya enggak? Nggak ada. Ya mungkin bertahap ya mas. Bertahap. Oke, kalau masnya sendiri paham media nggak mas? Kalau saya baru hafal Photoshop mas. Photoshop. Belajar dari mana mas? Terus saya belajar dari PMII, kebetulan yang ngajarin itu Mas Takin. Mas Takin. Mas Takin itu mas. Mas Takin. Mas Takin emang apa ya? Paham lah. Ahlinya ahli itu. Ahli. Of the course. Seperti itu. Terus mas, pesan mas nih untuk kader-kader PMII di Tegal maupun di Jawa Tengah maupun di Indonesia buat tahu pentingnya media mas. Pesannya gimana mas? Ya nggak banyak-banyak mas, biasanya ini di era pandemi mas, dimana-mana serba online. Nah, bahwasanya kita harus memanfaatkan media lebih unggul lah. Kayak misal apa-apa kan serba online kan ya, memanfaatkan Instagram lah, YouTube, live streaming, Zoom dan lainnya kan. Nah, mulai dari hal kecil lah kita coba untuk lebih bermain media, karena ya mumpung eranya seperti inilah, kita belajar yang mungkin nggak bisa, kita harus belajar agar bisa gitu, jangan menyerah terus pasrah gitu. Gitu mas. Ya nggak bisa banyak pesan sih mas, saya juga masih belajar juga mas. Gitu. Nggih. Terus gini mas, bentar lagi kan ada perekrutan maba tuh. Kalau dari Komisariat Sunan Amangkurat itu gimana mas? Kan ada 4 kampus ya. 4 kampus itu buat rekrutnya gimana mas? Ya kalau kayak Poltek, PHP kan berarti kalau bersama STIMIK, UPSI sama Poltekkes kita rangkum menjadi satu. Nah, media apa yang kita akan sebar? Kita mau membuat video mas.
Video di mana itu pertama pengenalan kampus terlebih dahulu. Berarti per anak itu mewakili dari kampus. Betul, peranak mewakili dari kampus. Kemudian memperkenalkan asal kampusnya, kemudian dilanjut dengan memperkenalkan PMII karena kan sekaligus rekrutmen. Betul. Kemudian ajakan untuk bergabung ke PMII. Karena kalau cuma pamflet doang kan menurut saya juga kurang kan. Mumpung ada yang bisa ngedit mau dan bikin video kan, dari itu kita tambahin bikin video pengrekrutan gitu Mas. Kalau terkait Mapaba itu di Tegal sendiri online apa offline Mas? kalau dilihat dari di kota Tegal sendiri kan bahwasanya hal kayak gitu kan udah dibebaskan nih, nggak lockdown kayak kemarin kan acara website yang banyak dikunjungi masa Mas, ramai banget. Masalah apa mah offline pastinya toh, Pastinya offline. insya Allah offline. Dan kalau masalah protokol kesehatan insya Allah ya kalau harus diterapkan ya harus diterapkan. Intinya seperti biasanya, namun ada konsep-konsep baru nih untuk Mapaba tahun ini, karena saya yakin bahwasanya Mapaba tahun ini tuh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena apalagi ini masa-masa pandemi. Nah nanti konsep apa yang mau ditambahkan nanti adalah. Nah gitu Mas, berarti intinya kita membuat Mapaba offline tapi tetap menggunakan protokol kesehatan dan tidak lupa lah kita pakai masker dan jaga jarak. Terus Ada lagi Mas? nggak ada sih. Ya intinya media itu penting, apalagi di organisasi PMII, organisasi eksternal. Mari kita membangun jaringan media untuk eksistensi organisasi kita dan untuk memperkenalkan hal-hal positif ke masyarakat umum. Itu Mas intinya. Nah, berarti intinya penting media organisasi eksternal untuk di bidang kaderisasi maupun di bidang media, seperti itu Mas. Ya mungkin seperti itu aja sih. Ya, itu sahabat penjelasan dari Mas Pras terkait dengan pentingnya media di organisasi PMII maupun di organisasi eksternal. Selanjutnya kita akan membuat opini sahabat lagi, betul Mas Pras? Insya Allah nanti kita bahas berita-berita nih. Nah, dan teman sahabat-sahabat juga bisa beropini nih di komentar maupun di manapun. Opini itu bebas, asalkan yang masuk akal saja lah. Mantap. Itu sahabat, kita tunggu opini sahabat selanjutnya. Salam pergerakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.